Mari kita mempelajari firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam bagian ini, orang beragama itu biasanya suka menghadap Allah. Orang beragama itu biasanya suka menghadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itulah yang kita mau pelajari. Mungkin kita berkata, oh orang berdoa. Boleh. Tapi kalau kita juga memikirkan orang yang beragama itu, ada satu kesukaannya, yaitu menghadap Allah. Mari kita berdoa. Sebagaimana kami orang yang beragama, kesukaan kami adalah berdoa kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kalau kami salah berdoa, buatlah kami mendengar apa yang Tuhan kami Yesus mengajari kami, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami waktu kami mendengarkan perkataan-Mu ini, dan kuduskanlah kami daripada semua kejahatan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita baca Lukas pasal 18. Ini Tuhan Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan mengenai doa. Lukas 18 ayat 9. Orang-orang beragama umumnya suka menghadap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ayat 9. Judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Jadi judulnya dibuatnya ada dua golongan agama yang datang menghadap kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Satu agama sekte Farisi, satu orang pemungut cukai. Pemungut cukai umumnya di dalam Alkitab mengatakan dia orang yang berdosa. Dan orang Farisi sering diungkapkan orang yang menjalankan hukum-hukum agamanya. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Saya ulangi, inilah latar belakang cerita kita saat ini. Bagi semua saudara yang mendengarkannya, latar belakangnya ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi orang beragama itu menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini supaya nanti kita sebagai orang yang memanggil nama Tuhan Allah Maha Kuasa mengerti kita posisi kita. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini karena beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dia membuat dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah.
Bait Allah itulah di Yerusalem, di mana Allah hadir. Bait Allah itu tempatnya Allah hadir di dalam perjanjian lama. Sama dengan umat Israel namanya kemah suci. Waktu mereka berjalan 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan, mulai dari Gunung Sinai, mereka memiliki kemah pertemuan, kemah Allah, bait Allah, rumahnya Allah. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi dalam zaman ini berdoa hanya di bait Allah. Yang seorang adalah Farisi, sekte salah satu yang sangat menganggap dirinya lebih benar dari orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Pemungut cukai dianggap orang yang sangat berdosa dalam cerita ini ditulis. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Jadi doa orang ini nampaknya di dalam hati, tidak diucapkan, didengar oleh orang lain. Cara berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus di sini, di dalam hatinya dia berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku mengucap syukur kepadamu. Kenapa? Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Anda bisa mengungkapkan orang beragama seperti ini, apa yang menjadi kesan bagi kita di dalam hati orang Farisi ini? 1. Orang Farisi itu berdiri berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Alasannya dia mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Apalagi, aku berpuasa 2 kali seminggu. Dalam buku yang saya baca, mengenai berpuasa tidak ada dalam undang-undang hukum Musa. Jadi kalau kita jumpa dengan berpuasa, itu menunjukkan kesedihan, menunjukkan pertobatan yang dalam, makanya mereka berpuasa seperti cerita orang Niniwe. Orang Niniwe itu berpuasa bukan manusianya saja, tapi kepada hewan dan binatang pun semuanya, mengungkapkan penyesalan dan mengungkapkan kesadaran akan kesalahan orang ini. Jadi berpuasa bukan ada di dalam hukum Taurat. Kalau mereka berpuasa itu hanya menunjukkan penyesalan atas dosa mereka.
Tetapi orang Farisi ini berpuasa 2 kali seminggu, itu merupakan ketradisian. Tradisi agama orang Farisi, tapi tidak ada dalam undang-undang Taurat Musa berpuasa 2 kali seminggu. Berikutnya, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia mengutip mungkin dari kitab Maleakhi, menunjukkan betapa hebatnya dan betapa kudusnya dia hidup. Dari segi berpuasa 2 kali seminggu. Dari segi persembahan 1/10. Dan dari yang lain dibandingkannya hidupnya, dia mengucap syukur karena dia tidak sama dengan orang lain. Apa kesan Anda orang yang beragama seperti ini kerohaniannya? Bagaimana kerohanian orang Farisi ini yang bisa Anda terka? Saya hanya memberikan satu yang bisa saya terka, satu. Orang Farisi ini menghadap Allah dengan membandingkan dirinya dengan manusia sesamanya. Dia mau meninggikan dirinya di hadapan sesama manusia, di hadapan Allah. Orang Farisi ini tidak membandingkan dirinya sebagai orang berdosa di hadapan Allah. Dia tidak membandingkan dirinya dengan kekudusan Allah, tetapi dia membandingkan dirinya dengan manusia yang ada di dalam dunia ini, menunjukkan bahwa dia jauh lebih rohani daripada orang lain. Dia membandingkan dirinya dengan manusia, bukan dia membandingkan dirinya dengan Allah yang Maha Kudus itu. Baik. Tetapi pemungut cukai ini golongan yang kedua. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saya ulangi, orang yang kedua juga datang menghadap Allah dan berdiri di hadapan di bait Allah itu, dan isi doanya demikian. Dan dia jauh-jauh, ia tidak berani menengadah ke langit karena takutnya dia berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dia menyadari dosanya di hadapan Allah. Orang Farisi, dia tidak menyadari dirinya di hadapan Allah, tapi dia menyadari dirinya bahwa dia lebih rohani daripada orang lain. Mungkin Anda sedang memikirkan itu. Anda membandingkan kerohanian Anda dengan manusia yang lain. Memang dia dikatakannya tadi banyak kali ciri-ciri kebaikannya. Tetapi yang satu ini, dia tidak berani membandingkan dirinya dengan orang lain. Hanya dia membandingkan dirinya dengan Tuhan Allah. Kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi persoalan orang beragama rupanya di dunia ini, dia meninggikan diri.
Dia bukan seperti pemungut cukai ini mengatakan, "Ya Allah, kasihanilah aku ini orang berdosa." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saya mencari bagaimanakah orang berdosa bisa dibenarkan. Ingat, orang Farisi tadi tidak perlu dibenarkan karena dia membandingkan dirinya dengan sesama manusia. Bagaimanakah orang dapat dibenarkan di hadapan Allah? Di sini saya buat satu kata kunci, Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul 13 ayat 39. Bagaimanakah orang berdosa dapat dibenarkan? Kisah Rasul pasal 13 ayat 39. Kisah Rasul 13 ayat 39. Saya baca. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saya ulangi. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dari hukum agama orang Yahudi tidak dapat kita beroleh pembebasan dari dosa. Hanya di dalam Dia. Di dalam Dia, Yesus Kristus, di dalam Dialah kita dapat dibenarkan. Saya baca. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum-hukum agama orang Farisi tadi tidak dapat membebaskan dia dari dosa itu. Saya ulangi. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah karena dia percaya kepada Yesus Kristus yang membebaskan dia dari dosanya. Saya ulangi. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, orang beragama ini sangat meninggikan diri, menganggap dia lebih rohani daripada orang lain. Sehingga Tuhan Allah tidak perlu lagi membebaskan dia dari dosanya itu, karena tingkat kerohaniannya bukan hubungannya dengan Allah yang Maha Kudus, tapi tingkat kerohaniannya dibandingkannya dengan manusia yang ada di bumi ini. Dan waktu dia pulang dari bait Allah, dia tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi orang pemungut cukai tadi berbelas kasihanlah kepadaku orang berdosa ini. Dia pulang ke rumahnya dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus dia dibebaskan dari dosanya itu. Saya baca selanjutnya. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi orang Farisi direndahkan oleh Allah. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita tidak tergantung kepada perbandingan antara satu yang lebih rohani dengan yang lain. Kita bukan itu persoalan kita. Karena kita bukan menghadap manusia.
kita menghadap Allah. Sadarkah saudara, sebagai orang yang beragama, kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain yang berdosa juga di bumi ini, tetapi kita membandingkan diri kita dengan Allah yang kudus. Saya baca satu lagi, Roma 1 ayat 17. Bagaimana orang ini dapat dibenarkan? Ayat 17 dikatakannya demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Imannya kepada Yesus Kristus yang dapat membenarkan dia. Bukan soal puasanya 2 kali seminggu. Bukan soal pemberian perpuluhannya. Bukan dia tidak sama dengan orang pemungut cukai. Bukan dibandingkan bahwa dia tidak pezina. Tetapi dibandingkannya bahwa Allah yang Maha Kudus, kasihanilah aku orang berdosa ini. Akhirnya dia butuh pengampunan dosa yang diberikan hanya oleh dia. Itulah Yesus Kristus juru selamat kita. Dan dia pulang sebagai orang dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang kekasih, apakah Anda bergumul tentang pengampunan dosa? Dan Anda sedang mencari perbandingan rohani menutupi kekurangan Anda? Anda tidak akan diterima oleh Allah kalau kita menganggap diri kita lebih dan kita meninggikan diri dengan orang lain bahwa aku lebih rohani daripada dia. Aku berdoa, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10, aku bukan pezina, aku bukan pemungut cukai. Anda ditolak oleh Allah. Tidak diterima oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa orang yang meninggikan diri. Karena inilah dosa Adam dan Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, maka dia mengakui tidak mampu dia melakukan tingkah lakunya. Hukum-hukum agamanya tidak laku. Hukum-hukum agama tidak mampu dia melakukannya. Maka dia hanya berkata dari jauh, aku ini kasihanilah sebagai orang berdosa. Saudara yang kekasih, kalau Anda membandingkan tingkat kerohanian Anda dengan orang lain, maka Anda ditolak oleh Allah. Tetapi kalau kita mengaku orang berdosa dan kita memohon karena jalan pengampunan dosa sudah dibuat melalui anaknya satu-satunya, maka orang yang percaya di dalam namanya akan memperoleh pembebasan dari dosa itu. Mari kita berdoa. Kalau kita menghadap Tuhan Allah, yang manakah saudara? Orang yang lebih baik dari orang lainkah? Anda orang yang berpuasakah? Anda orang yang memberikan persepuluhankah? Anda bukan orang pejinahkah? Atau Anda berkata, aku ini orang berdosa, kasihanilah aku. Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa. Kami telah diajar, kalau kami meninggikan diri, maka Tuhan Allah Maha Kuasa akan menolak kami. Tapi kalau kami merendahkan diri sebagai orang berdosa, kami membutuhkan Yesus Kristus, di mana dosa kami dapat diampuni, bukan karena kami lebih baik daripada orang lain. Tuhan kami Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, Engkaulah yang berbicara kepada kami. Sebagai orang berdosa, di dalam Dikolah pengampunan kami dapat memperolehnya.
Kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang mengampuni dosa kami. Amin.